Sejahtera adalah harga mati untuk kita mesejahterakan rakyat Pemalang. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kekhawatiran rakyat membicarakan tentang kehidupan Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Aib Smart di sini. Pada video kali ini kita akan melihat sang orator ulung Vicky Prasetyo dalam debat yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pemalang baru-baru ini, di mana Vicky Prasetyo menjelaskan tentang revolusi Pemalang dan juga visi misinya dalam menjalankan pemerintahan. Oke, tanpa berlama-lama, segera kita akan menyaksikan videonya. Tunjukkan visi misimu untuk Indonesia. Halo semuanya, apa kabar pagi hari ini? Kita semua kembali dengan Vicky yang di sini. Semuanya tentu sehat-sehat saja, yang melihat dari ujung atau dekat sana. Aku gembira kita bisa bersama. Tak ada lagi batasan untuk jadi pejabat kita. Kembali kepada diri sendiri. Tak ada lagi semua yang terpandang di depan. Kita tak butuh wacana, jangan hanya bicara, buktikan kerja nyata, jangan hanya bicara. Oh 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 oh, oh oh oh, Vicky Prasetyo. Kabupaten Pemalang setiap tahun menghadapi ancaman rob yang mengakibatkan kerusakan rumah warga. Bagaimana strategi dan rencana kebijakan yang akan Anda susun atau laksanakan untuk menangani masalah rob apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemalang? Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah merencanakan nilainya sekitar 1,2 triliun. 1,2 triliun. Jadi kalau masalah rob hanya dengan 15 miliar adalah masalah biaya social cost, dan sudah menganggarkan, menstrategikan hampir 1,8 triliun. Ya, saya apresiasi sebagai bentuk upaya dari paslon nomor 2 dengan anggaran yang ada, tapi itu hanya memang berguna untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang yang harus terselesaikan memang membutuhkan sinergi kita, ya, menarik anggaran dari pusat. 1 triliun yang tadi disampaikan itu merupakan harus diwujudkan nyata. Kita bisa hidup di AC, kita bisa makan yang enak, tapi orang-orang yang korban rob hidup berdampingan dengan banjir, sekolah yang tidak layak pada semestinya, infrastruktur yang rusak, ini tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, harus diselesaikan dengan gerakan, ungkapan, serta perlakuan. Nah, makanya dengan seperti ini saya sepakat bahwa ketenangan kita untuk membangun komunikasi diplomasi yang baik dengan pemerintahan pusat, bahwa ini adalah PR bersama. Kalau pemerintah mungkin belum mendengar atau merespon, maka kekuatan sosial media saya akan menggemparkan rob, mewakilkan atas nama rakyat Pemalang agar pemerintah tahu bahwa ada orang-orang yang darurat untuk membutuhkannya. Kata gratis memang menyejukkan di telinga kita, tapi rasional logika dalam berpikir kita harus bisa merealisasikan dengan anggaran yang ada. APBD kita cukup prihatin dengan banyak mengalokasikan beberapa hal yang sudah disusun baik dengan undang-undang, tapi kenyataannya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Inilah gunanya kita membangun ruang-ruang untuk bagaimana kita mengekspansikan para investor untuk masuk ke Pemalang, agar PAD kita meningkat. Saat PAD kita meningkat, maka rasional APBD pun akan meningkat. Justru seperti itu, saat kita mau mengalokasikan program dan berbagi-bagi dengan rakyat, kita harus mempertanggungjawabkan saldonya ada apa tidak, saldonya tersedia atau tidak. Ini politik logika, jangan diajarkan rakyat untuk politik fantasi sehingga didongengkan oleh politik yang akhirnya dia tidak merasakan pada realisasinya. APBD senilai apapun kalau tidak ditransparansikan dengan terbuka, maka rakyat tidak pernah tahu. Gelapnya buta seperti saya tidak melihat apapun kondisi Pemalang karena tidak ada transparan terbuka. Kita buat satu aplikasi utuh yang pastinya adalah gunanya untuk bisa mengakses anggaran itu dan memberikan pelayanan yang baik secara terbuka, serta keramahan yang harus kita apresiasikan kepada rakyat tanpa memilih kasta sosial ataupun diskriminasi. Ini sebagai bentuk memang secara arus yang masif. Di saat kita tidak bisa merubah arus itu, minimal kita berselancar di atas arus itu hingga sampai kepada tujuan. Ini bisa kita komunikasikan secara emosional dengan struktural,
dengan semua perangkat-perangkat agar menciptakan kepedulian dan rasa mengabdi terhadap masyarakat. Sekali lagi, debat bukan ranah kita untuk menunjukkan siapa yang hebat di antara kita, bukan. Tapi ini adalah fakta di mana rakyat bisa melihat secara utuh momen 5 tahun yang mereka tunggu. Ini adalah sebagai bentuk transparansi terbuka. Jadi saya harap, kenapa saya ada tanya pengakuan terhadap kekurangan, karena kalau kita ada pengakuan kekurangan untuk dilengkapi, maka akan ada kesejahteraan yang baik serta mengambil keputusan yang memang kompetensi. Justru di sini saya berharap apapun ya, kita tidak ada egois sepihak untuk menunjukkan diri kita seperti apa dan bagaimana, tapi saat perubahan itu kita lakukan dengan evaluasi yang baik. Karena saat saya datang ke Pemalang dengan sebatang kara, tentunya saya harus menjadi pendengar untuk tentang bagaimana masukan terhadap lingkungan. Nah, untuk pemerintahan yang sebelumnya sudah melanjutkan, rakyat sudah menggaji, rakyat sudah memberikan fasilitas. Gunanya adalah bekerja yang baik. Kalau belum bekerja yang baik, maka ditingkatkan. Itulah bentuk pengakuan dari yang kita lakukan selama ini. Sejahtera adalah harga mati untuk kita mesejahterakan rakyat Pemalang. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kekhawatiran rakyat membicarakan tentang kehidupan Pemalang.